Halo, perkenalkan nama saya Cika Mutara Felinda, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan SNI atau Standar Nasional Indonesia pada AMDK atau air minum dalam kemasan. Air minum dan air minum dalam kemasan atau AMDK merupakan produk yang diatur secara ekstensif karena mempunyai peran yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Standar air minum dalam kemasan bisa kita temukan pada kemasan-kemasan air minum botol, seperti yang dapat kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Dan dapat kita lihat bahwa standar yang dipakai adalah SNI 3553 tahun 2015. Standar ini sangat penting, sampai-sampai menjadi salah satu persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu pada Permenkes nomor 492 tahun 2010. Menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Selain itu, menurut WHO tahun 2011, kualitas air minum merupakan penentu kesehatan bagi lingkungan, karena air sangat penting bagi kehidupan dan mampu mentransmisikan penyakit pada suatu negara bahkan ke seluruh benua. Berdasarkan dokumen SNI 3553 tahun 2015 dari Badan Standarisasi Nasional, standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyesuaikan standar dengan perkembangan teknologi, terutama dalam metode uji dan persyaratan mutu. Yang kedua, menyesuaikan standar dengan peraturan-peraturan baru yang berlaku. Yang ketiga, melindungi kesehatan dan kepentingan konsumen. Yang keempat, menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, mendukung perkembangan dan diversifikasi produk industri air minum dalam kemasan. Nah, produk AMDK bisa dinyatakan lulus uji jika memenuhi standar mutu. Tentu saja sebelumnya harus melalui pengujian produk. Menurut Direktur Jenderal Industri Argo Kemenperin, yaitu Bapak Abdul Rohim, beliau mengatakan bahwa pengujian parameter SNI dilakukan oleh laboratorium yang telah ditunjuk dan telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN untuk metode pengujian dan peralatan pengujian yang akan digunakan. Menguji kualitas air ditinjau dari parameter fisik, kimia, biologi pada air minum dalam kemasan yang sesuai dengan SNI. Pengujian produk AMDK sesuai dengan SNI meliputi parameter yang ada pada tabel syarat mutu berikut ini. Nah, jika produk AMDK sudah memenuhi syarat mutu yang ada pada tabel ini, maka produk dinyatakan lulus uji. Jika produk sudah lulus uji, maka produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isinya, serta aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Sebelum dilakukan uji standar mutu, maka perlu melakukan persiapan dan pengambilan sampel air minum. Berdasarkan SNI 190428 tahun 1998 tentang pengambilan contoh padatan mengatur bahwa setiap 100.000 kemasan yang diproduksi, diambil contoh sebanyak 400 kemasan untuk diuji sebagai satu contoh pengujian. Berikut ini merupakan tabel antara parameter yang diuji dengan metode ujinya. Dan ini merupakan salah satu proses uji, yaitu menguji tingkat keasaman atau pH pada air minum. Proses air minum dalam kemasan harus melalui proses tahapan, baik secara klinis maupun secara hukum. Secara higienis klinis, biasanya disahkan menurut peraturan pemerintah melalui Departemen Badan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, baik dari segi kimia, fisika, mikrobiologi, dan lain-lain. Tahapan secara hukum biasanya melalui proses pengukuhan merek dagang, hak paten, sertifikasi, dan asosiasi yang biasanya melalui instansi kehakiman. Penerapan SNI diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi produsen dengan mereduksi waktu,
tenaga, dan biaya dalam memproduksi produk dan jasa. Dari sisi konsumen, penerapan SNI dapat menjamin kualitas, keamanan, keselamatan, dan kesehatan sesuai dengan nilai dan harga produk tersebut. Dari sisi ekonomi, produk AMDK juga memberikan kontribusi. Pada semester kedua tahun 2020, sektor makanan dan minuman yang di dalamnya termasuk AMDK berkontribusi sebesar 39,51% terhadap industri agribisnis. Angka tersebut akan terus bertambah jika penerapan SNI untuk produk AMDK sudah 100%. Penerapan SNI juga diwajibkan untuk kegiatan ekspor-impor. Selain berperan dalam penyediaan air minum untuk konsumsi dalam negeri, produk industri AMDK juga menyumbang devisa. Produk industri AMDK telah masuk ke berbagai negara seperti Singapura, Portugal, Timur Timur, Jepang, Malaysia, dan Hong Kong. Tentunya hal tersebut akan menambah nilai ekspor Indonesia. Baiklah, itu saja yang saya bahas kali ini. Terima kasih.